Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 7 Januari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo mengancam mencabut izin ekspor batu bara. PLN sering kekurangan batu bara untuk menggerakkan mesin turbinnya yang berakibat sering listrik padam dan bergiliran. Penyebabnya para pengusaha tambang batu bara tidak memberikan kewajibannya kepada PLN. Menurut ketentuan, setiap pengusaha tambang besar maupun tambang kecil harus menjual batu baranya ke PLN sebanyak 25% dengan harga $75.000 mungkin per ton. Sedangkan 75% lagi dapat diekspor seharga $200.000 per ton. Ternyata para pengusaha banyak tidak menjual kepada PLN karena harganya murah, maka dijual lewat ekspor dengan keuntungan besar yang berakibat PLN kekurangan batu bara untuk menggerakkan mesin turbinnya, berakibat pasokan listrik berkurang kepada masyarakat. Akibatnya Presiden Joko Widodo mengancam mencabut izin tambang batu bara kepada yang tidak mau menjual batu baranya ke PLN dan penambang batu bara. Se-Indonesia ada 1.000 pengusaha tambang batu bara. Di antara 1.000 orang ini ada yang tidak mau menjual batu baranya kepada PLN. Dia lebih senang langsung mengekspor karena untungnya jauh lebih besar. Presiden Joko Widodo baru tahap mengancam, karena kalau langsung dicabut berpengaruh kepada kondisi ekonomi masyarakat yang bekerja di perusahaan tambang tersebut. Apapun alasannya, harus lebih mengutamakan kepentingan umum sebagai pemakai listrik. Tetapi bila pengusaha tetap tidak memenuhi kewajibannya menjual ke PLN sebesar 25% agar dicabut saja izinnya. Harapan saya Presiden Joko Widodo bertindak yang bijaksana dalam mengambil keputusan dan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pengusaha tersebut. Inilah kejadian-kejadian dalam bidang perlistrikan PLN kita, di mana PLN ini sering kekurangan daripada bahan batu bara, sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin turbinnya agar dapat hidup listrik tersebut. Akibat kekurangan daripada batu bara tersebut, di mana PLN terpaksa menggilir pemakaian listrik, tidak bisa hidup setiap hari, terpaksa harus digilir agar batu baranya cukup menghidupi mesinnya tersebut. Jadi ini yang saya lihat. Tetapi penyebabnya adalah karena berdasarkan ketentuan bahwa setiap pengusaha tambang dari 1.000 pengusaha tambang itu ada kewajiban menjual 25% hasil tambang batu baranya kepada PLN dengan harga 75.000 ton mungkin per ton. 75.000 $75.000 per ton. Sedangkan 75% lagi bisa diekspor dengan nilai harga sampai 200.000 ton, $200.000 per ton. Sehingga keuntungan sangat besar kalau diekspor. Akibatnya karena diekspor itu lebih senang, maka di antara 1.000 pengusaha tersebut ada yang tidak mau menjual bahan tambang batu bara tersebut ke PLN, yang berakibat PLN kekurangan batu bara. Karena kekurangan batu bara berakibat juga nanti listrik tidak bisa hidup terus, terpaksa digilir agar kebagian semua masyarakat terkena listrik tersebut. Jadi akibatnya tersebut
Akibat tersebut karena pengusaha hanya melihat keuntungannya yang besar untuk diekspor ke luar negeri bahan tambang batu bara tersebut, sehingga Presiden Joko Widodo mengancam semua para pengusaha tambang batu bara akan mencabut izin usaha tambang batu baranya untuk diekspor ke luar negeri. Kalau nanti sampai sudah dicabut, terpaksa nanti harus dilakukan untuk kepentingan umum. Jadi kebijaksanaan ini baru sifatnya dicabut, baru diancam, belum dicabut. Karena kalau sudah dicabut, banyak nanti keluhan daripada para pengusaha itu, di mana warganya yang bekerja di pengusaha tambang itu bisa nanti menderita, maupun yang tinggal di sekitar tambang batu bara tersebut banyak nanti yang menderita. Maka kebijakan daripada Presiden Joko Widodo itu memberikan pertimbangan bagi pengusaha tambang yang tidak mau memenuhi kewajibannya menyetor 75% menjual bahan tambang kepada PLN, akan dicabut saja izinnya tersebut. Makanya mereka sangat hati-hati. Di harapan saya, Presiden Joko Widodo bertindak yang bijaksana dalam mengambil keputusan dan lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pengusaha. Sekian dan terima kasih.